Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Bisa kita mulai ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Semoga dalam keadaan sehat ya anak-anakku. Baik, Ibu presensi dahulu ya anak-anak. Adakah yang Mbak Devi Anjas ada? Ada, Bu. Mas Aditya Sodik ada? Ada, Bu. Mas Syarif ada? Ada. Ilma Masita? Ada. Mbak Laili Nurjeki ada? Ada. Mbak Ella? Ada, Bu. Mbak Ika Devi? Ada, Bu. Mbak Melina? Hadir, Bu. Kok Mbak Melina itu ya nggak on cam ya? Coba yang belum on cam, itu ya. Ibu mau lihat wajah kalian. Baik, langsung saja Ibu mulai, yaitu hari ini kita akan belajar mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini terdapat KD yaitu 3.17, menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca ya anak-anak. Dan KD 4.17 yaitu membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Adapun tujuannya pembelajaran yaitu melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca serta mempresentasikan informasi tersebut dengan menggunakan peta konsep, alur, dan buku fiksi atau non-fiksi yang telah dibaca. Setelah itu, Ibu pada pertemuan yang lalu telah memberi informasi yaitu mengenai definisi buku fiksi dan non fiksi ya. Coba salah satu bisa menyebutkan apa itu pengertian dari buku non fiksi. Coba Mbak Devi Anjas mungkin bisa. Ya, Bu. Sebentar. Ya. Buku non-fiksi. Buku fiksi dulu ya, Mbak. Oh ya. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Nah, jadi yang dikatakan oleh Mbak Devi Anjas itu benar ya anak-anak. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Beri tepuk tangan dulu oleh Mbak Devi Anjas. Yeay. Yang selanjutnya yaitu apa terdapat unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama yaitu cover buku, rincian sebuah buku, judul sebuah tokoh dan penokohan. Dan yang keempat yaitu tema cerita bahasa yang digunakan sistematika penulisan. Nah, selain terdapat unsur, juga terdapat contoh-contoh dari buku non-fiksi, yaitu adapun contoh-contohnya yaitu nah, contoh dari buku fiksi ini sendiri yaitu dongeng, cerpen, cerita anak, novel, fabel, dan komik. Selain dari pengertian dan unsur contoh buku fiksi, terdapat juga buku non-fiksi. Coba dijelaskan apa itu pengertian dari buku non-fiksi? Siapa yang tahu? Saya tahu, Bu. Siapa itu ya? Mbak siapa coba? Saya, Bu.
buku non-fiksi merupakan buku yang berisi tentang suatu kenyataan, Bu, menggunakan bahasa ilmiah. Ya, nah benar sekali. Buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, selain tadi di buku fiksi itu terdapat unsur, sedangkan di buku non-fiksi itu juga terdapat unsur. Coba bisa disebutkan Mbak siapa atau Mas siapa? Saya Bu Mbak siapa? Ella. Baik, Mbak Ella. Coba dijelaskan. Jadi unsur-unsur buku non-fiksi itu ada pertama cover, kedua rincian subbab buku, ketiga ada judul subbab, keempat isi buku, kelima bahasa yang digunakan, dan harus sistematika penulisannya. Ya, benar sekali ya Mbak Ella. Ya, benar sekali ya Mbak Ella. Buku unsur-unsur non-fiksi ini terdapat cover, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, bahasa yang digunakan, sistematika penulisan. Nah, selain unsur, terdapat juga seperti contoh buku fiksi. Nah, di sini terdapat contoh dari buku non-fiksi. Ada yang bisa menyebutkan? Mas Syarif, coba. Apa contoh dari buku non-fiksi? Ayo Mas Syarif. Mungkin yang lain bisa membantu. Mas Adit, apa Mas Adit? Kok langsung? Apa Mas Adit? Apa Bu pertanyaannya Bu? Bisa diulang? Oh, itu contoh dari buku non-fiksi itu apa aja Mas Adit? Mas Adit kayaknya dari tadi nggak memperhatikan ya? Memperhatikan Bu, Lah, suaranya kok? yang tidak jelas. Oh, alasan. Ya, sebutkan contoh dari buku non-fiksi ya Mas Adit. Ya Bu, ya. Contoh-contoh dari buku non-fiksi yaitu ada Mbak Ika mungkin bisa menyebutkan. Mungkin Mas Adit terkendala sinyal. Saya saja, Bu. Ya, silakan. Yang pertama itu buku pelajaran, yang kedua esai, Ya. dan yang ketiga laporan ilmiah. Ya, benar sekali Mbak Devi Anjas. Terima kasih ya sudah menjawab. Tuh, Ya, Bu. contoh buku non-fiksi yaitu buku pelajaran, esai, laporan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi. Nah, untuk tugas materi pembelajaran hari ini yaitu mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Setelah kalian mempelajari apa itu pengertian dari buku non-fiksi dan fiksi, coba ada yang mau menyimpulkan mungkin yang ingin mencoba dari materi pembelajaran hari ini, coba disimpulkan ya. Saya ingin mencoba pembelajaran pada hari ini. Mbak siapa dulu? Baik, coba Mbak Leli dijelaskan, mungkin bisa disimpulkan mengenai pembelajaran hari ini. Jadi pengertian dari buku fiksi sendiri adalah
buku yang dibuat dari suatu cerita atau kejadian yang tidak nyata. Sedangkan pengertian dari buku fiksi sendiri, tadi buku fiksi ya, sekarang buku non-fiksi itu adalah buku yang berasal dari fakta atau argumentasi atau kenyataan. Contoh dari buku non-fiksi sendiri yaitu seperti makalah tesis atau skripsi. Contoh dari buku fiksi sendiri yaitu seperti novel, cerpen, atau hikayat. Ya, Bu. Terima kasih Mbak Leli karena sudah menyimpulkan dan terima kasih sudah memperhatikan, tidak seperti Mas Adit ya. Baik anak-anak, untuk pada pertemuan hari ini Ibu cukupkan dan Ibu ingin mengasih tugas ya anak-anak. Tugas tersebut individu ya. Tugasnya yaitu meresensi buku fiksi. Untuk pengumpulan tugas tersebut, anak-anak bisa menguploadnya lewat IG, Instagram. Pada punya Instagram kan? Punya, Bu. Ya, jangan lupa ya, minggu depan sudah harus diupload semua ya. Ya, Bu. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Cukup, Bu. Cukup. Baik, kalau sudah cukup jelas, karena waktunya juga sudah hampir habis, Ibu cukupkan di sini saja ya anak-anak. Jangan lupa untuk tugasnya yaitu individu dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.